Bab 1700. Bam. Pada saat itu, suara-suara dan teriakan Willy membuat dua pria parubaya dan penjaga berdiri di luar pintu. Mereka segera membuka pintu dan bergegas masuk. "Tuan Liberton, apa yang terjadi pada Anda?" Mereka sangat kaget karena ruangannya berantakan dan Willy terluka, sehingga mereka segera membantunya bangkit dari tanah. "Dapatkan wanita itu," Willy menunjuk Yuni dengan marah. "Baik tuan." Dua penjaga pergi untuk menangkap Yuni. Lalu Yuni tidak melawan, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya dan membiarkan penjaga menahannya. "Dasar wanita jalang, beraninya kamu menyelinap ke arahku. Kamu akan mati untuk saat ini." Willy marah, lalu berjalan mendekat, menekan rasa sakit yang menyiksa di tubuhnya. "Kaulah yang seharusnya mati. Jika kamu tidak beruntung, kamu sudah pasti masuk neraka sekarang." Yuni memelototinya tanpa rasa takut. "Dasar wanita jalang, tutup mulutmu. Aku akan membunuhmu." Karena dibutakan oleh amarah, Willy mengangkat tangannya untuk menamparnya. Yuni menggigit bibir bawahnya dan jantungnya tenggelam saat dia bersiap menghadapi tamparan itu. Yuni tahu bahwa dia telah melewatkan kesempatan untuk melenyapkan Willy, dan Yuni benar-benar membuat Willy marah. Apa yang menantinya adalah nasib dinodai oleh Willy, dan keputusasaan langsung menguasai dirinya. Untuk sesaat, Yuni ingin bunuh diri sebelum Willy sempat menajiskannya. Di tengah keputusasaannya, pintu ditendang dengan suara memekakan telinga. Bam! Saat pintu runtuh, sesosok tubuh tinggi berdiri di luar. Kehadirannya sengit dan dingin. Itu adalah Iwan. "Beraninya kamu?" Mata Iwan terbelalak marah saat melihat Willy hendak menyerang Yuni. Tanpa ragu-ragu, Iwan segera mengangkat tangannya dan melemparkannya 3 belati ke arah telapak tangan Willy dengan kecepatan kilat. "Siapa ini?" Karena terkejut, Willy menarik tangannya tetapi terlambat 1 langkah. Willy nyaris lolos dari 2 belati pertama dan belati ketiga menebas telapak tangannya. Darah tumpah dan Willy langsung tersentak kesakitan. "Lepaskan dia!" Iwan meraung dan mengayunkan lengannya, mengirimkan beberapa belati lagi ke arah penjaga. Lalu kedua penjaga itu terengah-engah dan karena Iwan jauh lebih kuat dibandingkan mereka, rasa sakit yang tajam menjalar ke pergelangan tangan mereka sebelum mereka sempat bereaksi dan mereka terpaksa melepaskan Yuni. Enyahlah, Iwan lalu melompat ke udara dan mendarat di samping Yuni sebelum melepaskan energinya untuk membuat para penjaga terbang. Bab 1701. Iwan. Willy ketakutan saat melihat Iwan. Willy menangkap Yuni dengan harapan bisa memikat Iwan ke dalam perangkapnya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Iwan akan tiba secepat ini tanpa memberitahu salah satu praktisi bela diri dari keluarga Liberton. Semuanya tampak mustahil dan Willy tidak dapat memahami bagaimana Iwan mencapainya. Tentu saja, Willy tidak mengetahui pil pencari jiwa dan tidak tahu bahwa Iwan tidak akan pernah bisa melewati semua jebakan di kediaman keluarga Liberton untuk menemukan Yuni. "Kamu akhirnya sampai di sini, Iwan. Saya sangat senang." Yuni merasa sangat gembira dan keputusasaan dalam dirinya seketika menghilang tanpa jejak. Tidak dapat menahan rasa takutnya lebih lama lagi, lalu Yuni melemparkan dirinya ke pelukan Iwan dan menangis. "Tidak apa-apa, Yuni, ini sudah berakhir. Aku ada di sini dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Lalu Iwan memeluk Yuni, suaranya lembut namun tegas. "Aku percaya padamu." Yuni ingin melampiaskan emosinya dan menarik diri sambil tersenyum berseri. Karena tamparan yang diterimanya dari Willy di kantor, salah satu pipinya tetap memerah dan bengkak, dan Iwan merasakan sakit yang menusuk di dadanya saat Iwan membelai lembut
pipinya. "Dasar brengsek, Willy Liberton, kamu bajingan. Sudah waktunya kita menyelesaikan skor kita." Iwan menyipitkan matanya dengan jahat saat Iwan bergerak untuk membalaskan dendam Rina dan Yuni. "Kalian berdua hentikan dia, saya akan mencari bantuan." Karena ketakutan, Willy memerintahkan dua pria parubaya di belakangnya dan langsung melarikan diri. Ayah Willy pernah melawan Iwan Wade di masa lalu ketika Iwan membeli perusahaan farmasinya, dan bahkan ayahnya yang berada di tahap puncak alam Rigana dikalahkan oleh Iwan. Jadi, Willy tidak berani bermimpi bahwa dua orang di tahap menengah alam Rigana bisa mengalahkan Iwan. Namun begitu Willy membawa semua praktisi bela diri yang cakap di kediaman keluarga Liberton, kematian Iwan sudah pasti. "Kamu tidak akan bisa melarikan diri semudah itu." Iwan mendengus dan melesat ke arah Willy sambil menggendong Yuni dengan satu tangan. "Cukup bocah, kamu akan menemui ajalmu sekarang karena kamu ada di sini." Kedua pria itu meraung dan keduanya melancarkan serangan mereka secepat kilat. Willy tahu apa yang mampu dilakukan Iwan, tetapi kedua pria itu tidak pernah melawan Iwan di masa lalu dan tidak mengetahui sejauh mana kekuatannya. Melihat Iwan masih muda dan namanya hampir tidak dikenal di komunitas praktisi bela diri, mereka berasumsi bahwa Iwan bukanlah lawan yang tangguh. Keduanya langsung memutuskan untuk menyingkirkan Iwan untuk memenangkan hati Crowley Liberton. "Minggir, siapapun yang menghalangi jalanku akan mati." Iwan menyimpitkan matanya dan menyerang salah satu dari dua pria itu. Bab 1702. "Kamu pasti mempunyai keinginan untuk mati." Pria itu mencibir dan berpikir, beraninya bocah nakal seperti dia menghadapiku secara langsung. Pria tersebut mengintensifkan serangannya dan bermaksud menghancurkan Iwan dengan satu pukulan. Namun apa yang terjadi selanjutnya tidak berjalan sesuai rencana. Bom! Serangannya dengan kekuatan penuh dengan mudah dibatalkan oleh Iwan dan Iwan tidak terluka. Sementara itu, gelombang energi sejati di tingkat awal tertinggi berkumpul di tangan Iwan dan sebuah pukulan mendarat di dada pria tersebut. Lalu pria itu memuntahkan darah dan langsung terbang ke dinding di belakangnya. Bagaimana ini mungkin? Pria itu meletakkan tangannya di dadanya dan menatap Iwan dengan tidak percaya. Pria tersebut dianggap sebagai praktisi bela diri ulung yang telah mencapai tingkat menengah alam Rigana, namun dia dikalahkan dan terluka parah oleh seorang pemuda tak terkenal, dan pria tersebut merasa sulit untuk menerimanya. Mati sana. Sementara itu, pria lain menyerang Iwan dan menyerang punggung Iwan. Iwan yang sedang menggendong Yuni dengan satu tangan dan tidak bisa menahan serangan itu. Jadi Iwan hanya berbalik untuk menerima pukulan itu dengan dadanya. Bom! Serangan itu menghantam dada Iwan dan pria itu merasa sangat gembira. Bagus! Yang pria lain yang terluka juga bersemangat. Tidak peduli seberapa kuat Iwan. Iwan terbuat dari tulang dan daging dan akan menderita kerusakan yang sangat besar setelah Iwan menerima pukulan di dadanya. Sebelum keduanya bisa merayakan kemenangan mereka, apa yang terjadi selanjutnya sangat mengguncang mereka. Iwan tidak hanya tidak terluka, tetapi Iwan juga tidak bergeming akibat benturan tersebut. Itu tidak mungkin. Kedua pria itu benar-benar tercengang dan tidak ada satupun dari mereka yang mengerti bagaimana Iwan menahan serangan sekuat itu dengan tubuhnya. Hal ini begitu nyata sehingga tak seorang pun dari mereka akan mempercayai hal itu jika mereka tidak melihatnya terjadi di depan mata mereka. Kaulah yang harus mati bodoh.
Iwan mendengus dan dengan sigap melancarkan serangan ke dada pria itu.